Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bertemu kembali pada kajian Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan dapat melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam dan dapat memberikan kesempatan untuk diri kita untuk menambah ibadah yang lebih baik. Sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap menjadi umatnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan tema Nuzulul Al-Quran atau Nuzulul Quran, merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Nuzul Quran ini tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana malaikat Jibril menurunkan wahyu berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nuzulul Quran yang pertama adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu Rasul dan para sahabat banyak mendapatkan cemoohan, ejekan, hinaan serta siksaan dari pembenci Islam. Keistimewaan selanjutnya adalah Nuzulul Quran merupakan sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah untuk umat muslim terus berjuang di jalan Allah dan mengharap ridho Allah. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal, mulai dari fikih, hukum, hingga hal lain yang sangat penting. Pemirsa yang dirahmati Allah, istilah Nuzulul Quran ini biasa diperingati pada malam tanggal 17 Ramadan sebagai malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Ada sejumlah teori bagaimana tahapan Al-Quran diturunkan hingga menjadi utuh. Antara lain, yang pertama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan di langit dunia. Selain itu,
dari langit dunia Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Kemudian yang kedua, makna nuzul Quran dijelaskan juga bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar. Dalam 20 tahun, Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Teori yang ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu berbeda-beda. Adapun amalan saat nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah pada setiap malam Ramadan dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Amalan yang bisa dilakukan di malam nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya cobalah khatam membaca Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran adalah melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan iktikaf sebagai malam yang dilakukan di malam nuzulul Quran bukan berarti hanya diam dan tidur-tiduran saja di masjid, namun mengisi malam tersebut dengan kegiatan berzikir kepada Allah ataupun membaca Al-Quran. Ada doa nuzulul Quran yang dapat diamalkan, mulai dari zikir hingga melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Allahumma nawwir qulubana tilawatil Quran, wa zayyin akhlaqana bijahil Quran, wa hasin amalana bidzikril Quran, wa najjina minan nari bikarramatil Quran, wa adkhilna jannata bisyafatil Quran. Ya Allah, sinarilah hati kami sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran pada bulan yang penuh rahmat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.